Sehingga binaan atau pendampingan kami di petani, karena mitra kami itu adalah stakeholder adalah petani. Betul. Bagaimana petani tidak hanya melakukan proses budidaya, ya, tidak hanya melakukan proses budidaya seenaknya atau semau mereka, tetapi Betul. kami akan mendampingi bahwa seperti ini yang terstandar, supaya nanti kualitasnya bisa meningkat. Betul. Selain meningkat, bisa diekspor. Mungkin kami akan mencari informasi dulu bagaimana melakukan bimbingan teknis kepada ternak-ternak di sana. Saya kira karena sudah produksinya banyak di sana, mungkin bagaimana kita mengarahkan dia bisa ke arah komersil, bukan lagi hanya dipelihara, tapi pasarannya kemana? Betul. Nah, itu. Kalau untuk pergantian dari BPTP ke BSIP, apakah ada peraturan perundang-undangan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia? Kira-kira poin-poinnya apa, Bu? Selamat datang di podcast Panita untuk episode hari ini, dan terima kasih juga Sobat Panita masih tetap memilih kanal YouTube kami Bapeda Litbang Bonebol sebagai sarana publikasi daerah. Dan khusus hari ini kita kedatangan narasumber yang lumayan energik ya. Dan ini adalah Dr. Sumarni Paniki SPMSI. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Ibu Sumarni ini adalah kepala BPSIP ya? BSIP, Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian, yang sebelumnya adalah BPTP. Nah, itu bisa dijelaskan kenapa bisa berganti dari BPTP kemudian menjadi BSIP? Baik, Mbak, terima kasih banyak. Adanya transformasi dari BPTP ke Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian ini seperti yang kita ketahui bahwa berpedoman pada Permentan nomor 19 2017 tentang fungsi dari BPTP yang tadinya melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, sekarang bertransformasi berdasarkan Perpres 117 tahun 2022, yaitu transformasi dari Balitbangtan menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, di mana tugas pokok kami yang dulunya melakukan penelitian dan pengembangan sekarang lebih ke bagaimana menerapkan standarisasi instrumen pertanian. Nah, ini 17 Januari 2023 kemarin Permentan sudah keluar nomor 13 2023, itu terkait dengan organisasi dan tata kerja dari UK dan UPT lingkup BSIP. Oke, jadi dari segi pekerjaannya ini standarnya yang bertambah ya? Iya. Yang bertambah atau berubah? Dari segi tugas pokok kami tidak ada perubahan terkait dengan kegiatan di lapangan atau pendampingan di pembangunan pertanian, tetapi segala kegiatan yang kami lakukan sekarang semua harus berdasarkan atau menerapkan standarisasi. Jadi istilahnya bertambah pekerjaannya. Iya. Jadi dari BPTP ke BSIP ini hanya ganti baju saja. Iya, ibarat manusia kita ganti baju, tetapi terkait dengan pekerjaan kita mudah-mudahan bisa mengarah ke yang lebih baik. Karena dengan standarisasi bagaimana komoditi pertanian yang ada di Indonesia atau di bawah Kementerian Pertanian bisa berdaya saing untuk outputnya bisa kita ekspor. Jadi fokusnya untuk pertaniannya agar bisa diekspor. Iya, dengan menstandarisasikan semua kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Oke, terus untuk tugas pokoknya nih bisa disampaikan apa saja poin-poinnya? Tugas pokok kita di sini melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian, di mana di sini kita akan melakukan pendampingan terkait lembaga yang sudah melakukan penerapan standarisasi pertanian. Yang kedua, mungkin kami akan melakukan pengelolaan produk. Jadi pengelolaan produk instrumen pertanian untuk lebih terstandar. Dan yang ketiga itu kita akan membuat penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan yang terstandar. Jadi semua kegiatan kita mulai dari hulu sampai hilir diharapkan nanti semua yang dilakukan terstandar, sehingga
binaan atau pendampingan kami di petani, karena mitra kami itu adalah stakeholder adalah petani. Betul. Bagaimana petani tidak hanya melakukan proses budidaya, ya, tidak hanya melakukan proses budidaya seenaknya atau semau mereka, tetapi Betul. kami akan mendampingi bahwa seperti ini yang terstandar supaya nanti kualitasnya bisa meningkat. Betul. Selain meningkat, bisa diekspor. Saya kira nanti seperti kita ketahui Provinsi Gorontalo dengan spesifik lokasi komoditinya masih jargon dengan jagung dan kelapa, dan insya Allah kami akan banyak pendampingan ke sana termasuk kopi, padi. Itu adalah spesifik lokasi yang akan kami lakukan untuk Provinsi Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo. Ya. Jadi dari khusus dari pendampingannya bukan hanya di mentahnya saja kayak pertanian, cuman di lapangan, cuman di ladangnya, tapi kita terus mendampingi sampai dengan proses pengelolaannya. Ya, termasuk bagaimana sampai ke produk akhir, apakah itu berupa misalnya kalau di kelapa sampai dia menjadi minyak kelapa. Betul. Dari minyak, dan itu sampai bagaimana bisa diekspor. Termasuk kopi. Kalau di kopi sampai pengolahan, nah hasil pengolahannya itu kami akan mencoba bagaimana bisa terstandar sehingga bisa lebih berkualitas untuk diekspor. Terus kalau untuk programnya sendiri di tahun 2022 ke 2023 itu apakah ada perbedaan yang signifikan? Untuk kegiatan-kegiatan kami ada beberapa kegiatan yang masih fokus seperti kegiatan perbenihan, karena kebetulan kami ini tugas dari BPTP kemarin itu tetap harus memperbanyak atau menyediakan benih sumber yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi kami banyak dengan Dinas Pertanian, kebutuhan-kebutuhan benih terutama mungkin padi dan jagung kami menyiapkan di UPBS kami di unit produksi benih sumber, itu ada di BSIP, dan itu tetap menjadi kegiatan utama di BSIP juga. Untuk terkait dengan kegiatan teknis lainnya, kita sekarang lebih mengarah ke mendampingi lembaga yang telah menerapkan standarisasi terkait dengan pengolahan atau kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut. Yang kedua, mendampingi petani supaya bisa melakukan kegiatan proses budidaya di lapangan yang lebih terstandar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk di 2022 kira-kira capaiannya untuk pendampingan pertanian dan peternakan sendiri? Baik, kalau untuk 2002 yang sekarang kami masih dengan capaian target bahwa ketersediaan benih yang ada di BSIP tetap berjalan sesuai dengan target. Hanya saja untuk 2022 ini ada beberapa kegiatan teknis yang mungkin karena dalam proses transformasi dari BPTP akhirnya ada beberapa kegiatan yang hanya pendampingan petani kami tetap melakukan itu, misalnya tetap pergi melakukan penyuluhan, melakukan bimbingan teknis ke petani terkait misalnya kelompok-kelompok petani yang mengundang atau membutuhkan penyuluhan terkait dengan komoditi yang mereka lakukan di setiap kabupaten atau secara umum Provinsi Gorontalo. Seperti itu. Jadi kalau untuk di 2022 terus berganti menjadi 2023. Ya. 2023 itu berganti nama kan, Bu? Iya, hanya pergantian nama. Berganti nama, ganti baju juga nih. Logonya berganti nggak? Logo dari Agro Inovasi hanya menjadi Agro Standar, tapi logo Kementerian Pertanian tetap ada, Mbak. Hanya dari Agro Inovasi itu berubah menjadi Agro Standar. Jadi BPTP ke BSIP ini seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Kemudian untuk kalau tupoksinya tetap sama, terus targetnya? BSIP seluruh provinsi, makanya BSIP untuk setiap provinsi itu ada yang namanya spesifik lokasi. Jadi provinsi yang ada di Kalimantan, Sumatera, ataupun mungkin di Papua itu tidak sama dengan yang ada di Sulawesi. Mungkin khususnya Gorontalo tidak semua kegiatan kita sama karena kita ada spesifik lokasi.
Mungkin kalau di Gorontalo masih seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jagung, kelapa dan kopi itu masih komoditi utama kita. Mungkin di daerah Sulawesi Selatan lebih ke padi, dan untuk provinsi yang lain ada yang dengan perkebunan, mungkin kakao atau tanaman horti maupun tanaman perkebunan lainnya, itu tergantung dari kebutuhan atau yang spesifik lokasi di setiap provinsi. Ya, jadi Gorontalo kelapa, padi, jagung, padi dan kopi. Ya. Dari sisi peternakannya? Untuk sisi peternakan kami tetap ada di kantor BSIP. Kami ada ayam KUB Mbak, UPBS Ayam Kampung Unggul Balit Bangtan. Itu kami sudah banyak juga membina peternak terkait dengan mungkin peternakan yang lain. Kegiatan-kegiatan kami hanya masih berupa melakukan bimbingan teknis ke peternak-peternak. Untuk pendampingan mungkin akan kami mencoba menginventarisir dulu, identifikasi kira-kira peternakan apa yang akan kita bisa dampingi untuk bisa terstandar dilihat dari kebutuhan Provinsi Gorontalo. Iya, jadi kalau untuk tahapannya nih, misalkan dari sisi pertanian, kita tahapannya lebih ke dari sisi peternak sendiri. Iya. Terus habis itu ke pelatihannya. Iya. Kemudian habis itu cara untuk pengelolaan. Ya, mungkin biasanya kalau kami mendampingi Mbak, kita akan memulai dari bagaimana cara melakukan budidaya. Kalau ini terkait di tanaman ya, berarti mulai dari budidayanya kita harus standarkan, harus mengikuti bagaimana penggunaan pupuk yang baik, lahan menentukan lahan yang sesuai dengan komoditi itu. Betul. Terus harus menggunakan pupuk yang sesuai dengan dosis, harus menggunakan pestisida yang ramah lingkungan. Nah, seperti itulah instrumen yang harus dilakukan petani terkait dengan pengelolaan pertanian. Nah, setelah panen mungkin peningkatan produksi akan terjadi. Nah, ketika produksi, contohnya misalnya di padi, akan ada proses pasca panen. Betul. Di mana ada yang namanya harus dikemas untuk menjadi benih. Betul. Harus ada processing yang memang juga akan melakukan instrumen atau langkah-langkah yang terstandar. Nah, setelah itu menjadi benih itulah yang akan menjadi benih varietas unggul atau yang bersertifikasi. Berarti itu sudah dianggap bahwa itu sudah terstandar. Betul. Nah, setelah nanti menjadi benih itu yang akan ditanam oleh petani kembali, dan mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan petani. Nah, mungkin seperti itu salah satu langkah-langkah dalam kami mendampingi kegiatan-kegiatan untuk bisa menghasilkan produk terstandarisasi. Kalau untuk Gorontalo sendiri produk unggulannya masih apa Bu? Kalau di sisi pertanian dan peternakan? Untuk Provinsi Gorontalo kami masih dengan jagung dan kelapa. Untuk sementara ini yang banyak kita akan dampingi, termasuk padi, karena itu padi dan jagung itu salah satu kegiatan utama dalam perbenihan. Terkait kelapa kami akan bekerja sama dengan Direktorat Perkebunan, bagaimana mendistribusikan mungkin kabupaten-kabupaten yang membutuhkan kelapa, komoditi kelapa. Sekarang kami akan mencoba lagi karena sudah ada dikenal kopi Pinogo ini. Betul, kami akan mencoba mendampingi bagaimana bisa nanti mencapai produk itu bisa mengeluarkan SNI, standar nasional Indonesia, sehingga produk ini bisa lebih dikenal dan lebih bisa eksis ke luar. Betul. Kalau untuk Bone Bolango sendiri, selain kopi, kira-kira apa lagi jenis pertanian yang bisa dikelola? Untuk Bone Bolango menonjol, padi. Kami banyak pendampingan di kelompok tani, khususnya di petani-petani sawah. Itu saya ada beberapa undangan juga dari Pak Kadis Pertanian terkait dengan, karena Bone Bolango terkenal dengan lahan yang luas juga Mbak, termasuk salah satu kabupaten yang lahan sawahnya luas.
Jadi kami banyak binaan terkait dengan sawah, padi sawah. Kemudian di tahun 2023 BSIP sendiri apa programnya sudah berjalan? Karena ini sudah memasuki bulan Februari di bulan kedua di tahun 2023. Apa programnya sudah berjalan atau masih dalam bentuk perencanaan? Untuk nomenklatur baru kami, sepertinya kami sekarang lagi menyusun rancangan untuk kegiatan yang akan kami lakukan terkait dengan tupoksi baru, bahwa pendampingan ke petani yang terkait dengan badan tugas pokok baru kami tentunya akan mendampingi petani lebih bisa melakukan proses produksi di lahannya untuk lebih terstandar, dan itu kami akan tetap mendampingi sama dengan tahun sebelumnya, tetap pendampingan ke kelompok-kelompok tani. Tapi kami akan selalu menekankan ke standarnya. Betul. Kalau yang biasanya kami hanya pendampingan bagaimana dia bisa meningkatkan produksi, betul. bagaimana kita bisa mensejahterakan petani. Sekarang kami akan sekedar pelatihan-pelatihan. Ya, sekarang kami akan mendampingi bagaimana mereka melakukan instrumen yang harus dilakukan supaya bisa kegiatan itu lebih terstandar. Jadi petani dan peternak ini jadi jauh lebih terarah ya. Ya, dan jauh lebih ibaratnya yang mereka kerjakan itu outputnya harus terstandar. Betul. Iya. Seperti itu. Jadi kalau untuk pergantian dari BPTP ke BSIP, apakah ada peraturan perundang-undangan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia? Kira-kira poin-poinnya apa, Bu? Saya kira untuk poin-poinnya sama yang tadi saya sampaikan, bahwa tugas pokok kami hanya berubah. Yang tadinya melakukan pengembangan dan penelitian, sekarang hanya melakukan bagaimana mereka menerapkan standar instrumen pertanian. Kalau terkait dengan mudah-mudahan dengan lahirnya BSIP, ini menjadi satu kemajuan bagi petani-petani kita, khususnya pembangunan pertanian mulai dari hulu sampai hilir itu bisa lebih baik lagi, dan semoga nanti komoditas pertanian dengan adanya BSIP ini sudah bisa berdaya saing untuk menuju ke ekspor. Betul. Kalau untuk ekspor sendiri, berbicara tentang ekspor, itu apakah Gorontalo sudah melakukan ekspor di tahun 2022? 22 kemarin ada ekspor jagung. Kalau tidak salah kemarin saya menghadiri yang kerjasama dengan karantina pertanian, Balai Karantina Pertanian itu juga dibawa Kementan. Kita sudah mengekspor ke Jepang waktu itu, tapi saya kira untuk Provinsi Gorontalo sudah melakukan beberapa kali ekspor, tapi masih di komoditi jagung. Komoditi jagung. Ya. Jadi yang lain belum. Dan kita berusaha bagaimana kita menstandarkan dulu produksinya, kemudian itu kami bisa mengajukan dengan tentu ekspor itu harus ada syarat-syarat tertentu, harus mencapai berapa banyak yang harus kita sediakan, baru bisa layak ekspor atau tidak. Betul. Iya. Tapi kalau untuk ekspor sendiri apakah ada targetnya? Misalkan kalau harus berapa kontainer dalam setahun kita kirim gitu? Itu sebenarnya sudah tugas pokok dari Kementerian Perdagangan dan mungkin kerjasama dengan pemerintah setempat. Yang kami tahu bahwa bagaimana meningkatkan produksi petani sehingga mampu melakukan ekspor. Kalau terkait dengan jumlah atau ini mungkin itu tugas dari kementerian yang lain, Mbak. Jadi kami hanya mempunyai tugas bahwa bagaimana meningkatkan produksi itu terstandar dan bisa diekspor. Jadi kalau untuk target dari hasil ini sendiri, hasil produksi sendiri itu sudah dilaksanakan oleh ini lainnya. Iya. Terus kalau untuk kolaborasinya dari BSIP sendiri, dari pihak-pihak terkait itu dari apa saja? Kolaborasi kami banyak stakeholder yang selama ini, dan mudah-mudahan dengan transformasi ini masih dengan stakeholder yang sama, misalnya dengan Pemda setempat, khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, termasuk juga dengan SMK, karena BSIP juga merupakan ajang tempat
praktek lapang karena mungkin dilihat dari fasilitas untuk praktek mahasiswa maupun siswa kejuruan di bidang pertanian itu ada di BSIP. Betul. Kalau untuk Bone Bolango sendiri, kemarin saya sempat ngobrol juga sama Ketua Gapoktan dari Pinogu. Nah, itu produksi kopinya lumayan banyak, terus juga sapi nih. Sapi itu katanya populasi sapi di sana melebihi dari jumlah penduduk. Nah, apakah ini akan menjadi fokus dari BSIP sendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya juga di daerah Pinogu? Untuk informasi itu memang sekarang kami menelusuri tadi hasil perbincangan dengan Pak Kaban bahwa kopi Pinogu nanti akan kami dampingi apakah tahun ini kami sudah bisa melaksanakan itu atau untuk nanti tahun berikutnya, karena sekarang kami masih belajar dengan nomenklatur baru ini dengan tusi yang baru. Berarti kami sudah mencatat bahwa kopi Pinogu akan menjadi salah satu prioritas juga yang akan kami dampingi terkait dengan sapi yang ada di Bone Bolango yang di Pinogu itu. Mungkin kami akan mencari informasi dulu bagaimana melakukan bimbingan teknis kepada ternak-ternak di sana. Saya kira karena sudah produksinya banyak di sana, mungkin bagaimana kita mengarahkan dia bisa ke arah komersil, bukan lagi hanya dipelihara tapi pasarannya kemana? Betul. Nah, itu mungkin karena harus ada juga dukungan dari pemerintah setempat, bagaimana mungkin kondisi menuju ke sananya harus ada perbaikan. Betul, karena mengingat Pinogu juga kendala yang paling utama adalah jalan. Iya, itu mungkin yang akan kita ketika ada koordinasi dengan pemerintah setempat, mungkin didukung oleh bupati atau dinas yang berkaitan dengan itu bisa mendukung kegiatan itu sehingga kami bisa lebih lancar akses ke sana terkait mungkin pendampingan atau bagaimana kami bisa memberikan penyuluhan ke sana. Mungkin itu yang menjadi kendala kenapa teman-teman di BSIP mungkin paling 1 kali dalam berapa tahun baru akan ke sana. Mudah-mudahan nanti dengan adanya perbaikan atau mungkin dukungan dari pemerintah kita bisa lebih bisa ke sana, karena ini ada di Kabupaten Bone Bolango. Kebetulan kantor kami juga kan berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Jadi itu mungkin bisalah menjadi perhatian walaupun kami bukan memprioritaskan bahwa Kabupaten Bone Bolango harus selalu diprioritaskan, tidak, tapi wilayah kerja kami seluruh Provinsi Gorontalo semua harus mendapatkan binaan kami atau pendampingan dari BSIP karena kami wilayah kerjanya perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian khususnya di Provinsi Gorontalo. Baik, semoga dari BPTP menuju ke BSIP ini kinerjanya semakin optimal ya, semakin maksimal juga. Nah, untuk harapan-harapannya di tahun 2023, Bu? Harapan saya mudah-mudahan dengan hadirnya BSIP, sinergi kita dengan stakeholder dalam memajukan pembangunan pertanian mungkin bisa lebih baik dan Provinsi Gorontalo bisa lebih unggul terkait dengan sekarang banyak komoditi-komoditi unggulannya yang harus lebih eksis lagi sehingga pembangunan pertanian bisa kita menuju ke pertanian maju, mandiri dan modern seperti slogan dari Kementerian Pertanian. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama podcast Panita pada sore hari ini. Sehat selalu. Semoga tugas-tugasnya dilancarkan dalam mengoptimalkan mengoptimalkan dari sisi pertanian dan juga peternakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.